Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Rama pada kuliah Termodinamika Teknik Kimia 2, Teknik Kimia FTUB. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model-model yang biasa digunakan untuk menentukan excess Gibbs energy atau biasanya kita sebut sebagai untuk model-model yang digunakan untuk menentukan atau menghitung nilai koefisien aktivitas, di mana pada pertemuan sebelumnya di chapter 11 di subbab 11.9 kita tahu bahwa len koefisien aktivitas itu merupakan uh, partial properties dari partial molar dari excess Gibbs energy, ya. Tuh. Sehingga dengan tahu model untuk excess Gibbs energy kita bisa menghitung nilai dari koefisien aktivitas. Awalnya kita menghitung len gamma atau gamma ya lambangnya, kemudian kita bisa menghitung nilai gamma atau nilai koefisien aktivitas. Oke, seperti pada pertemuan sebelumnya di subbab 11.9 ketika saya menerangkan tentang excess properties, property excess itu biasanya bisa buat dalam fungsi komposisi atau fungsi X1, X2 dan seterusnya ya, di mana pada konstan T dan P biasanya untuk liquid phase atau fase liquid itu uh, sangat tidak bergantung atau sangat tidak bergantung terhadap P ya, punya very weak function, artinya dengan incompressible. Jadi artinya gini, dengan perubahan P yang cukup tinggi, maka perubahan properti itu tidak akan terlalu signifikan, sehingga makanya ini merupakan very weak function of pressure. Oke, untuk pada temperatur konstan ya, fungsi dari excess Gibbs energy itu bisa dibuat sebagai fungsi X1, X2, dan seterusnya ya. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk polinomial seperti ini. GE per X1, X2 RT itu sama dengan A plus BX kemarin ya. Kemarin tuh di pertemuan sebelumnya kan setelah kita dapat data eksperimen, ya PXY, kemudian kita plotkan, kita hitung nilai GE per X1, X2 RT, itu kita bisa buat grafiknya sebagai fungsi polinomial. Nah, ya, fungsi polinomial. Atau karena X2 ini kan sama dengan 1 min X1 untuk larutan biner, sehingga GE per X1, X2 RT itu bisa kita buat sebagai fungsi X1 saja. Nah, mungkin nilai excess atau fungsi untuk menggambarkan excess property Gibbs energy itu atau excess property yang lain mungkin persamaan atau model yang cukup populer itu bisa disebut sebagai Register expansion ya, seperti saya sampaikan pada paper tentang excess property yang lalu, itu banyak fungsi yang bisa digunakan untuk memodelkan property excess, salah satunya adalah fungsi Register ini ya, ekspansi Register. Ya. Oke, jadi nilai ini GE ber X1 X2 per RT kalau dibuat dalam ekspansi Register itu bisa dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Persamaannya GE per X1 X2 RT A plus ini B kali X1 min X2 C X1 min X2 square plus ini berdasarkan data eksperimen dibuat polinomial lah ini seperti ini. Oke. Jika nilai B dan C-nya sama dengan 0, berarti kan nilai GE per X1, X2, RT hanya sama dengan A ya. Nah, dengan fungsi GE per X1, X2, RT sama dengan A dari fungsi register, itu kita bisa menentukan nilai ini, len gamma 1, len gamma 2. Dari mana? Nah, kita bisa masuk ke sini lagi ya. Yang pertemuan kita sebelumnya, yaitu dengan kita mengetahui fungsi GE per X1, X2, RT, kita bisa merubah fungsi ini menjadi nilai len gamma. Len gamma 1 merupakan partial properties dari excess Gibbs energy ya, ini. Nah, sehingga ya ini nanti kita bisa ganti aja. GE per X1, X2, RT sama dengan A, kita masukkan ke sini, kita kalikan dengan N, ya, X1, X2-nya sama, langkahnya seperti ini, dan ketemu nilai len gamma 1, ya. Nah, sehingga di sini nilai len gamma 1 itu sama dengan AX square, dan len gamma 2 sama dengan AX1 square. Ini artinya apa? Kalau seperti ini, ya hanya garis konstan ya nilainya GE per X1, X2, RT. Artinya
parameter biner antara komponen 1 dan komponen 2 sama nilainya A. Nah, itu ini ya. Kita balik ke sini coba. Nah, ini ya. Artinya kalau di sini, di textbook ini dituliskan artinya A-nya konstan ya. Jadi artinya ini. Infinite dilution-nya juga nilainya sama A, konstan ya A. Nah, jadi larutan biner itu punya parameternya sama besarnya. Mungkin apa ya, interaksinya sama besarnya. Antara komponen 1 dan komponen 2 interaksinya sama besarnya ini ya, saling bertemu gitu. Dan nilainya sama gitu. Oke, kemudian untuk kalau C-nya sama dengan 0 dari register expansion ini, ya ini bisa dibuat seperti ini. Ya, A plus B kali X1 min X2, A plus 2 kali X1 min 1. Di mana X2 kan 1 min X1 ya, sehingga nilainya A plus B kali 2X 2X1 min 1. Nah, ini dibuat A21 dan A12 nilainya dibuat seperti ini. A plus B, sehingga nanti A21 kan nilai A itu sama dengan A21 min B. Ya, mana ya? Ya, sehingga nilai ini dibalik, nilai A sama dengan A21 min B, dan nilai B-nya itu bisa jadi disubstitusi aja, saling mensubstitusi A12 min A. Nah, jadi ini disubstitusikan ke sini ya. Nah, disubstitusikan ke sini, jadi nilai B-nya diganti dengan A21 min A, nilai A-nya diganti A21 min B. Nah, tetap ada B-nya ya, nanti B-nya bisa saling menghilangkan ya nanti, sehingga ini sehingga kalau ini dimasukkan ini ya, dimasukkan ke sini, A21 masukkan ke sini, itu nilainya nanti fungsinya itu akan sama dengan ekuivalen ke persamaan Margulis yang minggu lalu saya terangkan ya. Jadi ini sama dengan fungsi yang ini, fungsi persamaan Margulis ini ya. Nah, sama seperti ini nanti. Oke, kita nggak usah turunkan karena nanti lama, bisa kita turunkan sendiri, kita coba ya. Jadi ketika dari fungsi fungsi register ini dengan C sama dengan 0, jadi hanya dipotong dianggap sebagai fungsi linear ya. Itu fungsi linear itu sama dengan seperti persamaan Margulis. Nah, kemudian model-model yang lain. Nah, ketika ini GE, X1, X2, RT itu dibalik. Nah, dibalik ini X1, X2 per GE per RT, ya, dibalik A aksen plus B aksen kali X1 min X2. Di mana A aksen itu sama dengan, ini A aksen plus B sama dengan seper A aksen 21, A aksen min B aksen sama dengan seper A aksen 12, itu dimasukkan ke sini, maka persamaan X1, X2, RT itu akan bentuknya seperti ini. Nah, ya. Jadi ketika ini A aksennya diganti sebagai seper A aksen 21 min B, kemudian B aksennya mungkin diganti juga dengan seper A aksen atau seper A aksen 12 A min seper A aksen 12, maka bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini ya. Tuh, A aksen plus B itu sama dengan seper A aksen 21, ini diganti seper A aksen 21. Kemudian A aksen min B itu diganti dengan seper A aksen 12. Sama dengan ini nanti ya, A plus B ini bisa kita ganti. Ini sama seperti yang tadi. Nah, ini ya. Sehingga ini kita ganti seper ini jadinya akan seperti ini. Nah, ini dibuat aja. Nah, sehingga bersamaannya akan seperti ini. Nah, GE per X1, X2, RT, A aksen 12, A aksen 21 per ini, kemudian di ln gamma satunya, sama seperti yang kemarin,
saya terangkan gamma satunya nanti dibuat sebagai ini ya, partial excess Gibbs energy, partial molar excess Gibbs energy. Jadi, untuk mencari nilai ln gamma sama ya, seperti ini. Ketika kita punya fungsi seperti ini, ya, fungsi GE/RT sama kan, kita akan punya fungsi GE/RT X1, X2-nya nanti pindah ke sini, nah dibuat ln gammanya itu sama seperti ini, diturunkan. Kita tidak perlu menurunkan, langsung aja kita ikut buku ini akan ketemu persamaan seperti ini. Nah, ini disebut sebagai model Van Laar ya. Tuh. Jadi kita punya dua model yaitu Margulis dan juga Van Laar ya. Atau kalau pakai Register juga bisa jadi seperti ini. Kalau dipotong hingga ini linear ya, dianggap linear itu bisa juga ya, itu akan sama dengan persamaan ini ya, bisa ekivalen dengan Margulis dan Van Laar. Atau kalau mau sampai fungsi polinomial tertentu, kita bisa membuat ln gamma berdasarkan ekspansi Register. Nah, gitu ya. Oke, itu ya. Jadi kita punya 3 ya, Register expansion, persamaan Margulis, dan juga persamaan Van Laar untuk menentukan ln gamma 1 ya. Nah, tapi di sini biasanya persamaan ini kan hanya berdasarkan data eksperimen. Jadi secara empiris di nilai GE/RT itu diplotkan dengan data eksperimen untuk mendapatkan ln gamma 1. Ya, artinya kalau untuk senyawa-senyawa yang cukup kompleks atau multi komponennya atau 3 lah senyawa yang terdiri dari 3 ternary itu kadang juga akan susah tidak ada ini ya. Karena persamaan-persamaan ini tidak memperhitungkan ini bagaimana ketiga komponen dalam satu larutan, satu fase itu akan berinteraksi satu sama lain. Ya, hanya berdasarkan overall composition, komposisi secara overall di dalam larutan itu X1, X2, dan X3. Nah, bagaimana berinteraksi itu tidak diperhitungkan. Nah, sehingga makanya ini ya, untuk multi komponen itu ada model-model lain yang juga didasarkan pada interaksi antar molekul di dalam larutan. Misalnya contohnya gini deh, di dalam ini ya, suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi yang terdiri dari banyak orang atau banyak ini ya. Nah, anggap aja mungkin di dalam tim organisasi itu terdiri dari 3 orang. Katakan ini A, B, dan C. Oke. Nah, di kadang ini kan A itu bisa berinteraksi dengan B, A juga berinteraksi dengan C, nah B ini juga berinteraksi dengan A. Nah, bagaimana daya tarik, bagaimana cara mereka berinteraksi, itu juga akan mempengaruhi keseluruhan dari tim. Nah, ini gaya interaksi antar ini ya, antar anggota di dalam tim ini yang biasanya disebut sebagai local composition, komposisi lokal. Nah, bagaimana ini? Ini bagaimana memperhitungkan ini, memperhitungkan interaksinya. Gitu. Nah, makanya di sini ada yang berdasarkan local composition model itu. Jadi itu ya, jadi memperhitungkan kalau di molekul ya, secara molekul memperhitungkan bagaimana gaya tarik menarik antar molekul, molecular size-nya itu sendiri ya, itu sama dengan kalau tadi di tim ini kan bisa memperhitungkan mungkin tingkat emosional ya, kemudian bagaimana eh, keterbukaan pikiran itu kan bisa kita anggap sebagai molecular size atau intermolecular force ya gitu. Gitu, atau tingkat intelijensia gitu-gitu lah seperti itu. Nah, bagaimana menangkap instruksi dari tim itu kan sebagai salah satu bentuk ini ya, interaksi. Misalnya A ini bisa sebagai ketua pimpinan, nah bagaimana anggota B dan C ini bisa menangkap instruksi dari A. Nah, itu kan berarti interaksi antara A dan B dan juga A dan C. Nah, itu juga diperhitungkan. Nah, itu yang mungkin bisa dibuat sebagai analogi untuk apa sih local composition itu ya. Mungkin persamaan atau model koefisien aktivitas yang sangat populer ya, yang masih sering digunakan untuk melakukan ini ya, kita melakukan data reduction atau memodelkan suatu interaksi di dalam larutan ya, untuk menghitung koefisien aktivitas itu ada 3 ini yang paling ini ya, yang paling terkenal yaitu Wilson, persamaan Wilson,
NRTL, dan juga Unicoek. Nah, kalau ingin tahu gimana sih persamaan-persamaan ini dikembangkan gitu ya, saya punya papernya yang ditulis sendiri oleh ini ya, autor-autor ini. Untuk Wilson, ini saya tunjukkan, ini ya. Jadi ini publish di ini kalau tidak salah mungkin di JACS ya, Journal of American Chemical Society, itu di publikasinya di acs.pubs.go.id ya, lupa saya. Ya, ini. Ini ditulis oleh Wilson, publish di JACS, JACS ya, itu tahun 63 ya. Waduh, udah lama sekali ya, tahun 63. Jadi ini sebagai basis ini ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri bagaimana persamaan itu ya, buat secara teoritikal. Kemudian NRTL ini ditulis oleh Renan dan Prausnit. JM Prausnit ini masih ada orangnya ya. Saat ini juga salah satu staf pengajar di University of California Berkeley, salah satu top ya top 10 university in the world. Nah, ini University of California Berkeley ya. Mungkin salah satu impian buat semua mahasiswa Indonesia ini mungkin pingin ke US ya. Orangnya masih ada, beliau juga penulis buku yang juga cukup terkenal yaitu buku The Properties of Gas and Liquids ya, yang juga digunakan masih masih ada punya. Nah, yang di Berkeley ya. Ini adalah NRTL model, itu bisa dibaca sendiri bagaimana NRTL itu dikembangkan ya. Itu ini ya, non random bagaimana. Nah, ini bagaimana interaksi antar molekular itu bisa dipahami. Ini mungkin apa ya, kalau kita ingin belajar secara ini mungkin belajar tentang statistical thermodynamics atau molecular thermodynamics ya. Ini ada juga bukunya. Kalau tidak salah beliau juga menulis ini ya. Kalau ingin tahu molecular thermodynamics mungkin saya bisa eh, tunjukkan bukunya ini ya. Mungkin di sini ya. Coba. Maunya. Nah, ini saya coba cari ya. Nah, ini ya. Ini bukunya juga ditulis oleh J.M. Prausnit sendiri ya. Beliau juga menulis ini. Nah, ini ya di Amazon. Ini ingin tahu, ingin belajar tentang bukunya, gitu ya. J.M. Prausnit juga salah satu ahli ekspor di bidang termodinamika ya. Ini juga salah satu buku beliau juga. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah buku yang ditulis oleh John M. Prausnit ya. Ini John M. Prausnit. Ya. Dia juga salah satu memang expert di bidang thermodynamics ya, the properties of gas and liquids. Saya bilang cari bukunya. Nah, ini ya. Ini juga ditulis oleh J.M. Prausnit. Nah, ya. Jadi beliau yang mengembangkan persamaan NRTL. Nah, oke. Tuh. Nih, kalau ingin belajar tentang molecular thermodynamics itu bisa baca buku ini juga ya, Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibria. Statistical mungkin untuk penjelasan kali ini mungkin saya tidak menjelaskan detail tentang molecular thermodynamics ya. Mungkin saya juga masih belajar tentang itu ya, statistical thermodynamics. Oke, dan juga untuk Uniquake. Nah, ini juga sama juga CM Rosni juga yang mengembangkan lagi ya untuk memperbaiki dari NRTL, baik dari Unicoax. Silakan dibaca sendiri nanti bisa bagaimana persamaan ini. Tapi mungkin untuk contoh kali ini saya akan coba terangkan sampai NRTL saja, ya. Oke, nah ini jadi secara singkatnya untuk model Wilson itu ini kalau ini untuk ini ya, untuk larutan binernya. Nah, sebenarnya kalau bentuk umumnya ada nggak ya di sini kita lihat. Nah, untuk multi komponen sistem itu sebenarnya harusnya ada. Nggak ada ya. Ini kalau di textbook ini untuk ini ya, untuk ini untuk komponen binernya. Untuk biner juga. Nah, untuk sistem-sistem yang multi komponen itu bisa dilihat di sini ya. Nah, di Wilson ini. Nah, ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah model untuk ini. Oh, bentar, sebentar. Saya lupa ada untuk ini biasanya ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk biner ya. Nah, ini ya. Jadi ini untuk komponen-komponen apa? Untuk komponen-komponen yang itu ya, komponen-komponen multi komponen, bukan biner ya. Tuh. Mungkin bisa dilihat di buku The Properties of Gas and Liquid itu tadi juga ada ya. Mungkin di buku apa, Smith-Vannes ini hanya langsung digunakan untuk komponen biner. Ada nggak ya di appendix? Nah ini ya, coba. Hmm. Oh ya. Nah ini jadi ini untuk komponen biner, sebenarnya untuk komponen yang multi komponen nanti coba saya cekkan lagi di buku Properties of Gas and Liquid harusnya ada ya. Nah itu nanti saya carikan. Oke, tapi tidak apa-apa untuk menyederhanakan, kita akan menyederhanakan larutan menjadi sistem biner saja ya, lebih mudah sesuai dengan textbook ini. Jadi ini untuk komponen biner. Nah, ini jadi bagi parameter interaksi biner itu bisa dilambangkan sebagai ini ya, alfa ya, alfa 1 2 ini ya. Nih, saya juga lupa ini lambangnya ya. Oh, ini untuk multi komponen ya. Sorry, ini ada untuk multi komponen sistem itu bisa seperti ini ya. Nah, gimana ininya? Kalau alfa IJ-nya bukan merupakan fungsi temperatur, ya berarti kita anggap ini konstan. Kalau dia sebagai fungsi temperatur, kita harus menentukan ini ya. Yang kita tentukan adalah ini. Parameter interaksi binernya akan jadi AIJ ini, AIJ kecil ini ya. Tuh. Tapi kalau ini alfa IJ-nya bukan merupakan fungsi temperatur konstan, itu kita bisa menggunakan ini ya. Tuh. Di mana I tidak sama dengan JI itu ya bisa berupa ini ya, angka menunjukkan senyawa 1, senyawa 2 gitu ya. Kalau I-nya 1, bisa J-nya adalah 2 atau 3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti akan bisa muncul ini bisa 1, 2, 1, 3, 1, 4 dan seterusnya. Tadi seperti saya bilang. Nah, orang A ini bisa berinteraksi dengan orang B, orang A itu juga bisa berinteraksi dengan C. Nah, bagaimana cara berinteraksinya atau ini ya, itu bisa ditunjukkan dengan ini ya. Nah, ini kalau secara molekul, secara larutan, senyawa A, senyawa 1 bagaimana dia berinteraksi dengan senyawa 2, senyawa 1 bagaimana berinteraksi dengan senyawa 3 itu bisa ditunjukkan besarnya interaksinya itu bisa ditunjukkan dengan ini. Tuh ya. Untuk Wilson ya dan NRTL. Nah, ini ya. Ini NRTL itu nah nanti ini bisa dibaca ini ya. Ini hanya digunakan, ini untuk ini ya. Nah, ini untuk komponen untuk apa? Mana ya? Tidak ada, nanti bisa dicari. Nanti coba saya carikan untuk di buku ini The Properties of Gas and Liquid itu ada bagaimana ini ya. Persamaan NRTL untuk multi komponen sistem. Nah, ini untuk multi komponen sistem ya. Tuh. Singgalan gamanya seperti ini. Ini untuk multi komponen sistem ya. Tuh. Ini untuk NRTL. Ya. Nah, di textbook ini mungkin dibatasi hanya disederhanakan untuk komponen biner saja atau sistem biner ya. Nah, jadi untuk NRTL itu parameter interaksinya itu adalah ini. Kalau tau 1 2 kalau itu sebagai ini ya, kalau tau 1 2 konstan, ya itu sebagai tau 1 2. Tapi kalau tau 1 2 merupakan fungsi temperatur, maka parameter binernya itu yang dicari adalah ini, B12 dan B21 untuk NRTL ya. Nah, itu ya. Oh, nah untuk Uniquark itu agak ini juga, nah oh ini untuk ini ya, untuk Wilson. Untuk Wilson komponen, untuk multi komponen. Jadi untuk kalau Uniquark itu di appendix ini ada, nanti mungkin coba saya terangkan sekilas saja karena itu membutuhkan ini functional group. Kita harus menghitung interaksi interfunctional group atau
gugus-gugus fungsi yang ada di senyawa itu, mungkin agak lebih kompleks. Nah, mungkin kita batasi saja sampai ini, NRTL, itu ya. Di appendix ini ada sebenarnya bagaimana untuk menentukan Unicode ya, persamaan Unicode. Nah, ini. Tuh, jadi harus menentukan ini kombinatorial, vektor ya, untuk Unicode. Nah, mungkin di sini ada ya. Ini ya. Jadi kita harus menentukan ini size and surface parameter juga ya. Ini jadi seperti ini untuk persamaan Unicode untuk menentukan dan gamanya. Nah, kita menentukan theta sigma ini ya. Nah, R, Q itu ini. Oke, nggak apa-apa itu ya. Jadi sebenarnya ini digunakan untuk apa ya persamaan-persamaan ini? Digunakan untuk menentukan koefisien aktivitas. Nah, koefisien aktivitas itu tentunya untuk menunjukkan ketidakidealan suatu larutan ya atau di dalam liquid phase ya. Larutan di fase liquid ketika berada dalam kesetimbangan uap cair. Nah, digunakan untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk data korelasi ya. Jadi kalau kita punya data eksperimen seperti saya tunjukkan di bab sebelumnya di contoh 12.1 ya di textbook ini bagaimana kita menentukan parameter biner ini ya. Nah, parameter biner untuk mengkorelasikan data-data eksperimen. Nah, kita yang bulat-bulat ini adalah data eksperimen. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan data? Tujuannya untuk apa? Jadi kalau kita bisa parameter-parameter biner, interaksi biner itu kita bisa gunakan untuk menentukan koefisien aktivitas dan juga kita bisa memprediksi nih. Nah, ketika kita punya nilai P dan T atau kita punya nilai P dan X1 ya. Nah, P dan X1 atau T dan X1 ya, kita bisa menggunakan untuk memprediksi berapa sih bubble point pressure-nya, misalnya di sini X1. Nah, bubble point pressure-nya atau dew point pressure-nya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk pemisahan ya, pemisahan yang melibatkan kesetimbangan uap cair di kolom distilasi biasanya alatnya yang di industri kimia itu yang digunakan untuk memisahkan suatu senyawa yang melibatkan kesetimbangan uap cair itu adalah yang lazim adalah kolom distilasi. Nah, contohnya misalnya kita punya metanol air ya. Nah, di kolom distilasi itu mungkin seperti ini ya, saya gambarkan mungkin. Nah, di tray, dia isinya adalah tray-tray ini ya. Nah, misalnya ini adalah yang masuk adalah komponen uap cair ya. Senyawa yang larutan atau komponen metanol air yang berada dalam kesetimbangan. Nah, di titik ini misalnya. Nah, kemudian dilakukan pemisahan sehingga kalau di sini terjadi ini namanya tray, dalam tray sini ini terjadi pemisahan yang uap ke sini, yang cair balik ke sini. Nah, ini kita punya tekanan. Nah, dan kita punya komposisi di sini yang masuk X1. Nah, X1 di liquid ya. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa sih nilai Y1 dan berapa sih temperatur yang ada di sini. Gitu. Atau kita punya temperatur lah ya. Kita punya temperatur dan X1 di sini. Temperatur dan X1 di sini. Nah, dengan seperti ini ya, dengan kalau kita punya model tadi, nah, dengan tahu gamma 1 dan kita anggap ini gas idealnya, kita bisa menentukan nih nilai P di sini berapa. Nah, kita tarik di sini. Nah, dengan nilai ini adalah P-nya, jadi pressure di tray di sini dan komposisi uap Y1 di sini. Nah, di sini ya, ini Y1. Nah, kita punya X1 di sini dan juga liquid di sini. Nah, tuh. Jadi kita akan bisa tahu nanti. Nah, Y1-nya berapa, X1-nya berapa. Kalau kita bisa punya model ya, kalau kita tidak punya data eksperimen misalnya ya, atau kita tidak tahu nilai tidak ada di data itu ya, X-nya tidak ada di data. Nah, kita dengan tahu ada korelasi data itu, ada apa model itu termodinamika itu kita bisa
model ini, koefisien aktivitas, kita bisa menghitung gamma, kemudian kita bisa menghitung nilai P ya, dan juga nilai Y. Dari mana? Ya ini, dengan menggunakan persamaan ini ya. Mana ya? Nggak ada. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Dengan tahu gamanya di sini ya, yaitu kita apa? Hitung dengan menggunakan model tadi Wilson, Uniquark atau NRTL ya. Dengan tahu parameter interaksi binernya, kita bisa menghitung gamma ya. Gamanya bisa diketahui, X1-nya kalau tidak ada di data, misalnya kita punya data seperti ini. Nah, mungkin saja ketika X1-nya misalnya 0,4. Nah, kita tidak tahu nanti ketika di liquid phase itu kita punya komposisi 0,4, ya kita kan nggak ada di sini, ya. Nah, itu berapa sih nilai uh, pressure-nya di tray tersebut dan juga berapa sih komposisi uapnya, komposisi komponen satu di uap. Atau kalau mungkin kita pakai sistem metanol air, metanolnya sebagai komponen satu, berapa sih komponen mol fraksi metanol di uap, di fase uap ketika kita melakukan proses pemisahan itu ya. Dipisahkan jadi uap, komponen metanol air ini, senyawa metanol air ini dipanaskan sehingga terjadi kesetimbangan uap cair jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini kita punya metanol air, nah ini dipanaskan. Nah, ketika T tertentu, nggak mencapai T tertentu, dia akan berada kesetimbangan ya. Ini fase vapor, ini fase apa? Cair atau liquid ya. Ini dia akan punya X1 dan dia punya Y1. Nah, dengan kita tahu ketika kita tahu X1-nya ya, X1-nya di sini kita bisa tahu nih nilai berapa sih tekanan dalam sistemnya ini. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini ya. Ini Y1 juga bisa diketahui dengan menggunakan persamaan ini. Jadi itu fungsinya kenapa kita harus menentukan parameter interaksi biner ini, data-data ini itu sangat penting digunakan untuk mendesain kolom distilasi nanti ya. Nah, berapa trace yang dibutuhkan untuk mencapai komposisi Y1 misalnya senyawa murni 0,9, nah berapa tray itu nanti di kuliah OTK ya, operasi teknik kimia. Jadi data-data ini X1, Y1 itu sangat penting. Nah, kalau kita tidak punya data tapi kita punya model itu kita bisa melakukan prediksi ya. Nah, itu bisa menggunakan Unifier kayak persamaan itu ya. Wilson, NRTL, Unifier dan juga Unifier ya. Gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana sih cara mencari ini ya parameter interaksi biner. Nah, sebenarnya data-data eksperimen tentang isotermal ini kita sebut sebagai isotermal VLE data. Kenapa kok isotermal? Karena data ini didapatkan pada temperatur konstan. Contohnya ini ya. Ini didapatkan pada temperatur konstan 65 derajat Celcius. Nah, bagaimana sih mendapatkan data ini ya? Kemarin seperti yang sudah saya janjikan di pertemuan sebelumnya, saya juga akan menerangkan bagaimana sih cara mendapatkan data ini. Nah, oke, saya mohon maaf kalau memang saya menggunakan ini ya, publish literatur ya, karena memang ini sangat relevan ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini senyawa biner ya. Ini adalah paper yang dipublish oleh pembimbing saya, yaitu Profesor Gede Wibawa di Teknik Kimia ITS. Dulu beliau pembimbing saya S1, dan beliau juga guru besar, salah satu guru besar di bidang termodinamika, mungkin guru besar pertama ya di Indonesia di bidang termodinamika ya. Kalau memang tertarik, bisa berdiskusi banyak dengan beliau ya di ITS. Beliau juga punya email, ada emailnya saya kira ada di sini nanti ya. Di mana ya emailnya? Mungkin di bagian akhir dari paper ini ada author information, itu bisa dicari email beliau, bisa diskusi banyak tentang ini ya. Oke, nah ini isotermal ya, isotermal artinya dilakukan pada temperatur yang konstan. Oke, ini kita langsung ke experimental section aja ya. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan data ini? Nah, jadi ini menggunakan yang namanya experimental apparatus yang di ini 22 sampai 24 kita lihat. 22 sampai 24. Kita ke, oh ada nama saya. Nah, ini ya.
Jadi saya dulu mengembangkan bersama Prof. Gede itu mengembangkan alat yang namanya ebulimeter. Saya gunakan untuk mengukur tekanan uap ya. Nah, jadi tekanan uap kalau kita balik lagi ke data di sini ya. Oke, nah tekanan uap itu yang mana di sini nih? Nah, ya. Ketika kita punya X1 di sini kan liquid phase. Nah, ini temperaturnya konstan. Kita turunkan, nah nyampe di sini. Tek. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan uap. Nah, sehingga tekanan uap itu juga bisa mewakili dari keseimbangan uap cair ya. Nah, paper saya disitasi di sini ya. Nah, ini paper saya ya. Jadi alatnya seperti ini. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi, cara kerjanya ini sistemnya di vakum. Nah, kemudian kita masukkan dulu zat binernya ya, senyawa binernya, kemudian alatnya di vakum, kemudian kita buat temperaturnya sampai konstan ya, sampai konstan. Nah, ini kan ada uap yang masuk ke sini. Nah, ini akan mendorong manometer U, perbedaan ketinggian ini kita catat sebagai tekanan uapnya atau P-nya. Nah, ini komposisinya sama dengan komposisi awal ya yang masuk. Dianggap sebagai komposisi awal yang masuk. Nah, untuk lebih jelas kenapa bisa dianggap sebagai komposisi awal yang masuk, silakan baca paper saya ya. Oke, ini ya. Ini. Sehingga selama eksperimen senyawa komposisi awal itu sama dengan selama eksperimen ya. Nah, itu. Nah, sehingga ini didapatkan data seperti ini, PX1 ini. Datanya ini. Nah, ya. Jadi ini misalnya ya, contohnya toluen dan DEC. Nah, X1-nya dimasukkan, kemudian temperaturnya dibuat konstan, kemudian pressure ini, tekanan uapnya dicatat sebagai P-nya. Gitu, ya. Jadi, nah, kalau untuk yang dapat Y-nya mana ya? Ini ya. Kalau dapat PXY ini bisa baca ini juga. Ini kalau ini hanya dapat PX saja, ini kalau dapat Y-nya itu seperti ini ya. Nah, alatnya lumayan ini ya. Lumayan cukup ini ya. Ini diuapkan. Nah, komposisinya ini mungkin ada 2 fase ya. Uapnya diambil dianalisis dengan gas kromatografi, liquidnya mungkin dianalisis mungkin dengan menggunakan HPLC atau performance liquid chromatography atau juga dengan GC juga bisa ya, gas kromatografi. Jadi ini. Nah, kalau yang ini tidak mengukur Y-nya. Y-nya, komposisi uapnya itu diprediksi atau ini tidak mengukur komposisi uapnya. Kalau ini mengukur komposisi uapnya. Jadi ketika ini dipanaskan sehingga terjadi keseimbangan fase, kemudian uapnya masuk ke GC, liquidnya mungkin juga dianalisis lagi ya. Itu ya. Jadi bisa dibaca ini ya. Nah, sehingga dia dapat data ini, X1, Y1, P. Ini. Tuh, ya. Oke, ya, dari data ini, nah, kemudian dilakukan ini, ya, data ini dilakukan plotting. Nah, garis ini adalah persamaan Wilson. Nah, ini adalah parameter-parameternya, ya. So, parameter interaksi biner. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan parameter interaksi biner? Oke, saya coba ini dulu ya. Balik ke ini. Sebenarnya sama ya, hampir sama dengan ketika saya memberikan contoh penjelasan di example 12.1 bagaimana cara mendapatkan parameter interaksi biner. Sebenarnya sama ya, cuman sebenarnya sama ya, bisa saya bilang sama ya. Coba ini saya balik lagi. Nah, jadi sama, cuman yang membedakan adalah ini ya, seperti penjelasan saya yang sebelumnya mungkin saya jelaskan lagi ya. Jadi A12 dan A21 ini sebagai parameter interaksi biner itu kita buat ini, kita try kita guess ya, kita tebak sembarang nilai ya, sembarang nilai. Kemudian PX1 dan Y1 kalau hanya PX1 saja, kalau di paper yang tadi itu hanya PX1, yang kita masukkan PX1, X2. Nah, kemudian len gamma 1 dan len gamma 2 ini yang membedakan adalah dihitung dengan menggunakan persamaan Wilson, NRTL atau Uniquark ya.
Jadi len gamma satunya itu nilai len gamma satu. Nah, kalau untuk Wilson menggunakan persamaan ini. Kalau untuk NRTL itu kita menggunakan persamaan ini tadi ya. Nah, menggunakan persamaan ini. Kalau NRTL, B12-nya atau tau 12-nya itu ditebak. Nah, alfanya itu bisa dianggap konstan buat 0,3 atau bisa juga sekaligus di-guess ya. Jadi ada 3 parameter nanti, B12, B21, dan juga alfa untuk NRTL. Atau alfanya ditetapkan. Kalau ini ditetapkan 0,3. Saya juga tidak tahu alasannya kenapa di paper ini menetapkan 0,3 ya, nanti bisa menghubungi Prof. Gede itu tadi ya. Nah, itu jadi jadi seperti itu ya. Nah, nilai itunya apa A12 dan A21. Nah, lalu gamanya ini yang dihitung dengan menggunakan model-model tadi. Nah, akan mendapat kemudian ini dapat P calculated. Nah, ini objective function ini yang diminimalkan dengan menggunakan solver seperti yang saya ajari di pertemuan sebelumnya ya. Itu seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya menggunakan solver. Nah, sehingga nanti dapat persamaannya ini ya. Atau sorry, parameter interaksi binernya ini gitu. Sama juga dengan NRTL. Nah, di sini kalau yang paper ini itu kita lihat objective function-nya, gede itu menggunakan ini, kita lihat ya. Nah, objective function-nya menggunakan persamaan ini. Nah, ini yang diminimalkan dengan minimizing ya, diminimalkan dengan menggunakan solver. Nah, kemudian dicek deviasinya antara model dengan data eksperimen. Ini kita bisa lihat bahwa ini ya, garis ini adalah Wilson, NRTL, dan juga Unipath. Ini cukup dekat, cukup close sekali dengan data eksperimen ya, di mana deviasinya hanya ini ya, cukup bagus sekali. Sehingga parameter-parameter ini itu bisa digunakan untuk mewakili interaksi antar senyawa-senyawa ini ya. Ya itu tadi ya. Nah, seberapa besar sih interaksi antar ini. Nah, kalau di tim organisasi tadi misalnya ada 3 orang nih, A, B, dan C. Nah, ketika apa ya, ada kondisi yang berubah gitu ya, misal komposisi atau apanya ya, misal ada tugas yang berubah atau kondisi yang berubah. Orang bisa memprediksi ini gimana sih nanti treatmentnya si A terhadap B. Karena sudah tahu nih cara, sudah ada model atau orang bisa sudah tahu nih cara dia men-treat si B itu. Nah, nanti kalau ada keadaan berubah, dia kan tahu nih orang pasti bisa memprediksi gimana sih perlakuan A terhadap B gitu, interaksi A terhadap B. Begitu juga dengan A dan C ini gitu. Karena orang kan sudah tahu, sudah punya model, oh sudah tahu sih ini gimana ya ininya. Nah, ketika ada kondisi itu berubah, ada sedikit aja kondisi berubah A dan C ini nanti orang bisa memprediksi, oh A itu pasti seperti ini ke C kalau keadaannya berubah. Tuh, seperti itu ya. Nah, sama ini digunakan untuk memprediksi atau mengkorelasi data. Nah, jadi itu tadi pentingnya yang digunakan untuk kalau kita bisa mengetahui nanti di kolom distilasi, di proses pemisahan itu bisa digunakan untuk memprediksi nanti berapa sih komposisi di Y1, berapa sih komposisi di X1 ya. Ketika T-nya tahu, berapa sih nanti pressure di tray ini gitu. Ya, jadi itu biasanya digunakan untuk kolom distilasi ini ya. Nah, jadi model ini nanti digunakan untuk mendesain kolom distilasi di OTK3 ya. Tuh. Nah, bagaimana menghitung Excel-nya? Itu tadi ya sama seperti yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Hmm, iya. Kok nggak bisa share ya? Hmm. Nah, ini ya, sama tadi ya. Jadi yang membedakan adalah menghitung gamanya ini saja. Jadi A12 dan A21 nih di-guess aja atau ditebak, terserah lah nilainya ya. Kemudian gamma 1, gamma 2 itu dihitung dengan menggunakan tadi, bisa menggunakan model Wilson, NRTL, atau Uniquark ya. Nah, objective function-nya tadi pakai ini diminimalkan, nah, sehingga nanti ketemu
nilai A12 dan A21 dengan ini yang minimal dan nanti bisa dihitung deviasinya. Ya, tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan di model-model koefisien aktivitas. Yang penting kalau ingin tahu detailnya, itu bisa membaca papernya, original papernya, ini ya, original papernya, atau buku yang dari salah satu penulis ini, yaitu J.M. Prausnit. Ya, banyak beliau juga menulis buku tentang ini molecular thermodynamic of fluid phase equilibria atau properties of uh, liquid and gas ya, the properties of gas and liquid edisi kelima ini juga J.M. Prausnit ya yang menulis. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh semuanya, terutama oleh mahasiswa yang mengikuti kuliah termodinamika 2 ini, dan juga mungkin bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa ya, teknik kimia yang ada di Indonesia ya. Atau ya syukur-syukur bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak punya background di teknik kimia ya, saya berharap seperti itu. Tapi yang paling penting adalah mahasiswa-mahasiswa teknik kimia di Indonesia bisa memahami ini dulu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan, karena saya juga masih belajar di sini. Saya juga masih mengembangkan ini ya, termodinamika ya. Kalau ingin berdiskusi lebih jauh tentang paper saya, silahkan mengirimkan email ke saya atau ke Prof. Gede Wibawa ya. Paper ini juga beliau juga salah satu expert di bidang termodinamika yang ada di Indonesia. Mungkin kalau mengirimkan email ke JM Prosnit kan agak ini ya, saya bisa mengirimkan ke Prof. Gede Wibawa sebagai pembimbing saya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mungkin di luar termodinamika ya. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Selamat sore waktu UK. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar. Tetap semangat, tetap sehat selalu.